Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita kembali untuk duduk bersama-sama ngaji tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan pembacaan Maulid Simtud Durar, karya dari Al-Habib Ali Al-Habsyi, salah seorang yang di akhir zaman ini, atau seseorang yang hidup di zaman-zaman akhir dan memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam salah satu makalahnya beliau mengatakan, saya ngarang Maulid Habsyi ini, ngarang kitab Maulid ini semata-mata sebagai, insya Allah istilahnya kalau orang berpegangan dengan Maulid Habsyi ini, ngerti tentang isinya, faham dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, itu cukup bagi mereka untuk menjadi pegangan umat akhir zaman. Karena kalau orang-orang terdahulu itu kaitannya sama Nabi Muhammad itu luar biasa. Para sahabatnya Nabi, mereka kalau apa-apa hidupnya ya tentang Nabi. Punya masalah datang ke Nabi, punya gerentek apa datang ke Nabi, kangen datang ke Nabi. Bahkan mereka mengatakan, kami itu menghafalkan tentang peristiwa Badar, peristiwa Uhud, peristiwa-peristiwa peperangannya Rasul itu semacam kami menghafalkan surat dari surat-suratnya Al-Quran. Jadi ngafalin Al-Quran itu kan ayat bi ayat, satu ayat satu ayat. Nah ini para sahabat dulu nyeritakan tentang kriterianya Nabi itu kayak semacam itu. Jadi mulai dari sahabatnya Nabi, nanti cerita ke istrinya, istrinya cerita ke anaknya, anaknya cerita ke anaknya lagi terus. Itu dicerita-ceritakan dari jaulah ila jaulah, dari zaman ke zaman, dari keluarga ke keluarga, dari masa ke masa, dengan cara yang semacam itu. Sedangkan kita ini sama Rasulullah SAW sudah jauh sekali. Yang tersisa dari apa kisah-kisah tentang Nabi itu sudah sangat sedikit sekali. Paling banyaknya ya kita temukan di buku-buku Maulid. Kalau kita pengen tahu banyak tentang kriterianya Nabi, pengen tahu banyak tentang caranya para ulama di dalam mencintai Nabi, apa yang mereka paling tidak ketahui sebagai pegangan mereka sebagai umat akhir zaman, itu yang baca Maulid. Dan Maulid ini macam-macam, ada tiba, ada barzanji, ada azab, dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang dikarang sama ulama akhir zaman ini Maulid Simtud Durar ini. Katanya Imam Habib Ali Habsyi, orang kalau ngamalin atau ngerti aja, ngamalin apa Maulid Habsyi itu sudah cukup sebagai pegangan umat akhir zaman. Dan kita min ummah akhir zaman. Sudahlah ditinggali Maulid Habsyi yang sedikit ini, diketok-ketok bisa. Bacanya dipotong-potong, diloncat-loncat. Sudah gitu, sing maca cuwepet bisa. Sampai saya ngelihat nggak ada yang nggak bisa ngikuti ini tadi, ibu-ibu. Jadi istilahnya di sini kita belajar. Jadi bahkan kenapa kok kita baca Maulid Habsyi? Nanti di lain waktu kita baca bahasa udan, dan insya Allah ini bahasa udannya diminta sama Majelis Kemis. Jadi Rebu malam ini nanti kita nggak baca bahasa udan lagi. Jadi rollingannya nanti burdah sama Maulid Habsyi. Kalau masih pengen baca bahasa udan, ikut aja Majelis Kemis pagi. Sekolah Ustazah. Ya minal hadirin insyaallah. Jadi istilahnya seperti itu. Apa kita di sini itu bukan ahli Maulid, tapi kita belajar Maulid. Kita belajar jadi para pecinta sebagaimana para orang ahli-ahli Maulid. Orang-orang yang memang menjadi pengamal Maulid. Kita kan kalau nggak datang di majelis Maulid ya nggak mulutan. Nggak mau betul. Jajan yang ngomongnya dewi-dewi. Panggah tibaan apa ndak kira-kira? Singkatannya, tibaan nih amaliae wong tuwekku, amaliae bapakku, amaliae ibuku.
Kalau nggak diundang tibaan, ya ora maca tiba. Nggih. Nggak diundang burdaan, ya ora maca burda. Nggih. Nggak diundang baca Maulid Habsyi, ya nggak baca Maulid Habsyi. Nah, maka ya apa yang ada pada diri kita ini kita maksimalkan lah paling enggak. Nggih. Walaupun misalkan kita bacanya dipotong-potong, kita bacanya ini sedikit-sedikit, kita bacanya ini jarang-jarang, nggih, kita bacanya ini jarang-jarang, tapi minimal apa yang ada di dalamnya itu bisa kita serap dengan benar. Oke, bisa kita serap dengan benar. Ini tadi kalau baca kayak gitu paling lek Habib Ali Habsyi nang gone kene, nggih. Ki asline wong-wonge kesusu nyang apa. Moco wis lah dipotong-potong blayu bisa. Saya tadi sampai delok jam 6:30 wis kiam. La haula wala quwata illa billah. Nggih. Dadi ki wong-wong ki arep nyapo, arep nang ngendi, kok akhirnya enggak bisa dinikmati. Nggih. Akhirnya kalau baca kayak gitu itu enggak bisa dinikmati. Nggih. Jadi kalau pengen ngelihat majelis-majelis maulidnya Habib Ali Habsyi paling banyaknya di Solo. Nggih. Di Masjid Riyad, di Masjid Segaf, di tempat asalnya nggih, karena ada cucunya beliau di situ Habib Anis. Nggih. Bacanya itu pelan-pelan lah paling enggak itu. Jadi orang iso menikmati alur dari bacaan itu. Nggih. Bukan sallallahu alaihi wasallam nah, garek gurine tak nggih. Iki nyapo. Baru ngono ilang bisa. Ya Allah Beb, ngapunten. Minta maaf Beb, nggih. Ya memang belajaran ya nantilah, nggih, pelan-pelan, nggih. Jadi kenapa kok diselingi qasidah, diselingi ini. Jadi sholawate barang ini, jadi dinikmati lah. Nggih, baca Maulid itu dinikmati. Nggih, biar apa? Biar kita terbiasa baca Maulid itu bukan cuma sekedar penuntas tugas saja, enggak. Nggih, bukan cuma pokoknya bar, nggih, enggak. Tapi kita menikmati apa setiap kalimat-kalimat yang beliau taruh di dalam maulid ini, karena Habib Ali Habsyi ini ngarang dengan penuh cinta, ngarang dengan penuh kesungguhan. Beliau itu naruh sesuatu itu enggak, jangan lihat doanya beda dengan doanya maulid-maulid yang lain. Beliau buka dengan pembukaan yang sangat indah sekali, muji-muji Allah dengan luar biasa, muji-muji Nabi Muhammad SAW. Ya Abdukal Mahbubil Kamil, ya Allah, demi apa saya berdoa wasilah Nabi Muhammad, hambamu yang paling sempurna, hambamu tempat engkau menitipkan amanah, tempat engkau menitipkan rahasia, tempat engkau menitipkan cara untuk cinta dan lain sebagainya. Oke, dipredeli sama Habib Ali Habsyi ini biar kita ini ketika minta sama Allah Ta'ala itu juga tahu. Oke, jaluk karo Gusti Allah ya nek adapi. Oke, ada tata caranya, nggak langsung jujuk. Ya Allah Gusti nyuwun duit sing akeh. Ya Allah Gusti nyuwun gini enggak, tapi ada pembukaannya. Ya Allah, saya ini memang istilahnya orang yang seperti ini, tapi panggang jaluk ya Allah. Ya Allah, engkau zat yang semacam ini. Nanti setelah itu wasilahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, demi nabimu yang begini, baru minta. Ya, permintaannya beliau juga banyak sekali. Termasuk diantaranya wa aqim rayatad-din, katanya Habib Ali Habsyi tadi. Ya Allah, canangkan di atas muka bumi ini tempat-tempat rayatuddin, yang benderanya Nabi Muhammad ini menyala, yang benderanya Nabi Muhammad ini dikibarkan. Maksudnya apa? Maksudnya tempat-tempat yang di situ menjadi panji, tempat panjinya Rasulullah itu nancep. Apa itu? Masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis taklim, majelis-majelis di situ diperdengarkan tentang Nabi, diperdengarkan tentang kecintaan kepada Nabi. Itu semuanya panji-panjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan kami termasuk orang-orang yang ada di situ dan melakukan sesuatu untuk majelis-majelis yang semacam itu. Makanya jadi harapannya beliau itu besar. Harapannya beliau itu luar biasa di dalam bacaan maulid tersebut, baik doanya ataupun juga mulai dari awal rawi 1, rawi 2, rawi 3 sampai qiyam dan lain sebagainya. Itu beliau salah satu kalimatnya Habib Ali Habsyi juga beliau mengatakan, saya itu kalau diceritani surga, saya kalau diceritani tentang surga, saya nggak ada sesuatu yang bikin saya masuk surga kecuali karena
keberadaan Nabi Muhammad SAW di situ. Saya nggak tertarik dengan istananya surga, nggak tertarik. Saya nggak tertarik dengan sungai-sungai, sungai susu, sungai madu, sungai jahe, sungai ini yang ada di dalam surga nggak ada. Sungai yang airnya itu air jahe, zanjabila, namanya salsabila. Sungainya itu namanya sungai salsabila. Nah, nggak tertarik saya diceritani itu semua, nggak tertarik. Tapi yang bikin saya tertarik karena saya tahu persis Allah Ta'ala pasti akan menempatkan Nabi Muhammad itu di dalam surga. Dan satu-satunya yang menjadi puncak keinginan saya di dalam hidup ini, yomek bareng-bareng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup sama Nabi, mati sama Nabi. Hidup sama Nabi, di surga juga bersama dengan Nabi. Dan itu adalah angan-angannya semua orang yang memiliki kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia-manusia yang paling cinta sama Nabi ini kan para sahabatnya Nabi. Dan kalau kita lihat atau kita perhatikan, kita ketika mengatakan ya Rasul saya cinta kepadamu, ya Rasul saya rindu kepadamu, ya Rasul saya pengen deket sama dirimu, tapi ini kan baru sekedar kata-kata aja, realitanya kan jauh sekali dari itu. Realitanya jauh sekali, katanya cinta sama Nabi tapi laline luwih akeh timbangane ilinge. Sholawatnya yo mek sak mono-mono ae, 100 kadang 200 eling 300. Nah, jadi sedikit sekali sholawatnya kita, sedikit perjuangannya kita untuk dakwahnya Nabi juga sedikit. Maca maulid ayo sik ngantuk. Orang kalau cinta sama seseorang sak jam, 2 jam, 3 jam, 10 jam duduk sama yang dia cintai nggak terasa, Bu. Tanya sama orang-orang yang pacaran itu. Tanya sama orang-orang yang lagi kasmaran, yang lagi jatuh cinta. Teleponan sampai 2 jam ini kupingnya panas ndak kerasa. Baru habis dimatikan, oh ini wis panas. Nah, ikine entek sampean, pulsane entek dan lain sebagainya. Nggak kerasa mereka 1 jam 2 jam. Kenapa? Karena yang diajak ngomong ini yang dicinta. Tapi kita baca maulid aja, Allahumma jereke cinta sama Rasul. Jauh sekali. Kalau para sahabatnya Nabi ekstrim, ekstrim ketika mereka mengekspresikan cintanya sama Nabi ini ekstrim. Ada yang sampai minum darahnya Nabi. Enggak tahu. Ada yang rela, istilahnya ketika sudah di tiang salib, sudah mau dibunuh, sudah mau dieksekusi mati, ditanya sama para kafir Quraisy, kamu mau nggak misalkan Muhammad menggantikan tempatmu? Kamu aku lepaskan, Muhammad yang gantikan tempatmu, kamu mau apa enggak? Katanya sahabat tersebut, saya sekarang ini di tempat saya sekarang ini dengan keadaan saya yang semacam ini, terus saya dengar kalau Rasulullah itu kecucuk duri, tertusuk jarinya itu dengan duri, saya nggak rela Rasulullah tertusuk duri, meskipun duri-duri itu nanti akan kembali kepada diri. Saya rela dipotong-potong, qit'an ba'da qit'an, sepotong demi sepotong. Yang penting saya harus memastikan Rasulullah SAW itu aman di tempatnya. Kecintaannya para sahabat itu seperti itu. Rasulullah potong rambut. Katanya ini orang-orang kafir ini ngelihat Rasulullah lagi tahallul potong rambut, gak ada satu helai pun rambut yang jatuh ke tanah. Kabeh ditampani sahabat. Dia apa? Disimpan sama mereka. Rasulullah ngeludah, ditampani pakai tangannya mereka, Bu. Rasulullah ngeludah loh. Ludahnya ini ditampani sama para sahabat, diusap-usapkan ke seluruh badannya. Ini cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad itu ekstrim. Jadi kalau kita ngomong cinta sama Nabi, kalau Rasulullah bilang heleh ngapusi, itu pantas. Adewe nyumbang maulid yo mek sakmono, kita bikin gelaran maulid paling bikin gelaran maulid tak. Paling pol orang mengungkapkan kegembiraan di zaman sekarang ini dengan berjuang di jalannya Rasulullah, dan syiarnya itu biasanya paling kelihatan di bulan maulid. Sing atine paling seneng, sing atine menggebu-gebu untuk merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam, para pecinta kelihatan rasa cintanya di bulan itu, para pembenci kelihatan bencinya di bulan tersebut. Paling pol seperti itu. Oke. Tapi seberapa yang mereka yang bisa kita lakukan di zaman ini untuk mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sahabat dintek nih bu, hartanya dihabiskan semuanya. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, atasaddaq bimalikullah. Ya Rasul, hartaku semua. Oke, tokoku buat perjuangan. Oke, rumahku buat perjuangan. Kamu tinggalkan apa buat keluargamu? Katanya Sayyidina Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasuluh. Saya tinggalkan Allah sama Rasulnya. Yang penting mereka kenal Allah, yang penting mereka ngerti tentang imannya, yang penting mereka tahu bahwasanya tujuan hidupnya ini ya mencari ridhonya Allah dan juga Rasulnya. Wis aman, gak duwe duit gak apa-apa, gak duwe toko gak apa-apa, gak duwe omah gak apa-apa. Ada zaman sekarang semacam itu. Sayyidina Umar separuh hartanya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman 1000 ekor onta, sak pelanannya, sak perbekalannya, sak semua hal yang menjadi kebutuhan dari pasukan-pasukan tersebut dijamin sama Sayyidina Utsman. Ini kecintaannya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika mau perang Tabuk, kurang dana, padahal sumbangan juga sudah luar biasa, tapi masih tetap kurang karena musuh yang mau dihadapi ini luar biasa banyak. Rasulullah manggil Sayyidina Bilal, Bilal, kita datengin emak-emak, kita datengin golongan ibu-ibu. Buat apa ya Rasul? Ini kita dananya masih kurang banyak. Datang ke majelisnya ibu-ibu, dikumpulkan para perempuan-perempuan sama Rasulullah, dimotivasi mereka untuk berjuang, dimotivasi mereka untuk melakukan sesuatu untuk agama Islam. Sambil Sayyidina Bilal ini ngiterni sorban. Maka apa yang dilakukan para ibu-ibu itu? Gondele dicepot, kalungnya dicepot, gelangnya dicepot, perhiasannya dilepas, uangnya yang ada di dompetnya mereka lepaskan semuanya, dikumpulkan sampai ke kumpul banyak, disumbangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua berperan dan semua membuktikan cintanya. Karena cinta itu bukan cuma sekedar kata, tapi cinta itu ekspresi rasa, ekspresi jiwa. Kalau Habib Ali Habsyi bisa numpahkan ekspresi rasanya di dalam bacaan-bacaan maulid, ditambah dengan qasidah-qasidahnya, jangan kalau ngelihat qasidahnya beliau itu semuanya tentang cinta. Semuanya tentang gharamuhu, bukan cuma sekedar cinta, tergila-gila. Di dalam kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kita ketularan cintanya Habib Ali Habsyi. Jadi orang-orang yang ngerti tentang kapasitasnya Nabi, setelah itu bisa mengikuti jalan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karya dari Al-Muhaddits Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Muhaddits Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala ila an qala al-muallif al-faslu thamin fi sifati dhahkihi sallallahu alaihi wasallam wa bukaihi wa atasihi au utasihi. Di dalam pasal yang ke-8, yang ke-7 apa Ustazah? Lali jugaan saya, sudah terlalu lama. Ini pokoknya pasal yang ke-8, marai tondone di sini. Fi sifati dhahki sallallahu alaihi wasallam wa bukaihi wa utasihi. Di dalam sifat tawanya Nabi, tangisnya Nabi, dan juga bersinnya Nabi. Jadi tawanya Nabi, ketawanya Rasul, setelah itu tangisannya Rasul, dan juga bersin. Apa bersin? Wahing. Nah, wong Tulungagung wahing, di dalam wahingnya Nabi kan ya enggak enak. Wa utasi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftara dhahikan iftara an mithli sanal barqi idza talala wa an mithli habbil ghamam. Katanya beliau yang pertama adalah tentang ketawanya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau iftara dhahikan, kalau ketawa itu giginya mesti kelihatan. Jadi lek mesem, Rasulullah kalau senyum itu giginya kelihatan, enggak senyum ngempet senyum jadi. Enggak, tapi giginya itu kelihatan. Rasulullah kalau senyum sampai giginya atas sama gigi bawah itu dua-duanya kelihatan.
Iftara'an mithli sanal barq idza tala'la, dan setiap kali beliau tersenyum itu yang paling nampak adalah rata dan juga putihnya gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, sanal barq idza tala'la, semacam kalau misalkan kita ngelihat kilatan petir, jadi petir itu kalau lagi keluar, kalau hujan ada petir itu kayak celing-celing. Itu Rasulullah setiap kali senyum itu ngoten, celing-celing, karena giginya beliau rapi, putih. Setelah itu bagian tengahnya itu ada kayak garis, jadi ada renggang di dua gigi serinya Rasul itu ada kayak lubang gitu, kecil tapi nggak gede ompong jenenge, jadi kecil sekali, bonggang tapi cilik, sana berarti. Wa amithli habbil ghamam, dan para sahabat kalau ngelihat rata giginya Nabi, putihnya giginya Nabi itu kayak amithli habbil ghamam, kayak susunannya awan yang ada di atas langit. Awan itu kan putih, putih terus ya kalau kita lihat itu pokoknya api lah istilahnya ngoten. Nggak maju sana maju sini, nggak naik sana naik sini, itu nggak, roto putih, tanpa behel, pasti tanpa behel, nggak dirata nih, nggak diparaknya. Zaman itu nggak ada. Jadi seperti itu. Juga seperti yang disifatkan sama beberapa perempuan yang sering melihat Rasulullah kalau lagi merhatikan Rasulullah kalau lagi senyum. Rasulullah itu kalau lagi senyumnya indah sekali, karena istilahnya pokoknya orang ngelihat Rasulullah senyum itu, dan hampir semua sahabat setiap kali ketemu sama Rasulullah nemukan Rasulullah itu dalam keadaan senyum. Hampir nggak pernah cemberut, itu nggak pernah Rasul. Metutut, muka masem. Nah, itu Rasulullah pernah muka masem sekali ditegur sama Allah Ta'ala. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kamu ndadak merengut Muhammad. Kamu dimintai ngerti tentang agama sama seorang laki-laki yang sudah hatinya itu sudah penuh dengan keimanan, kamu malah tersenyum kecut sama orang tersebut. Makanya dikatakan Rasulullah itu hampir seluruh hidupnya itu penuh dengan senyuman. Ketemu orang senyum, ngobrol senyum, cerita senyum, Jadi ngapain aja itu beliau memulainya, dan istilahnya dari awal sampai akhir itu penuh dengan senyuman. Itu kriterianya Rasulullah SAW. Dan setiap kali beliau ngomong, para sahabat ini, Ummu Ma'bad ini, perempuan ini, beliau mengatakan Rasulullah itu kalau bicara itu kayak ada untayan mutiara yang keluar dari lisannya beliau. Idza takallama faka'anna habbatul lu'lu' yatahadzar min famih. Jadi kayak ada biji-biji mutiara yang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam julla dhahikihi tabassum. Dan Rasulullah mayoritas tawanya Nabi ini senyum. Jadi bukan mayoritas tawanya Nabi ini ketawa, tapi mayoritas tawanya Nabi ini senyum beliau. Jadi masih yo guyu kaya apa? Mesem. Jarang yang sampai beliau yang ketawa yang sampai enggak pernah, bahkan sing sampai ketok kabeh ronggah mulutnya seperti itu nggak pernah. Jadi beliau julla dhahkihi at-tabassum. Mayoritas tawanya Nabi itu ya senyuman. Wa Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu qala ma raaitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sahabatnya Nabi namanya Abdullah bin Harith, julukannya beliau Syekhul Misr. Beliau itu termasuk sahabatnya Nabi yang wafat di negeri Mesir. Nah, jadi wafat dikasih umur panjang sama Allah Ta'ala dan wafat di daerah Mesir. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah ketemu orang lebih banyak tawanya ketimbang Nabi Muhammad. Saya enggak pernah ketemu orang lebih banyak senyumnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau enggak pernah merengut, enggak pernah. Pernah cemberut itu pernah, marah itu pernah. Rasulullah nangis itu juga pernah. Tapi hampir mayoritas seluruh
pertemuan-pertemuannya Nabi dengan manusia lain, bukan manusia lain, sama orang, itu Rasulullah tetap ketawa. Padahal kalau kita lihat Rasulullah ini kan cobaannya bertubi-tubi. Diambil istrinya, diambil anaknya, diambil pamannya, diambil keluarganya, anak-anaknya semuanya diwafatkan sebelum Nabi. Tapi itu semuanya nggak membuat beliau kayak menjadi orang yang nampak kayak orang yang sing paling ngenes ngoten mboten. Tapi justru beliau menampakkan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani kehidupannya di dalam peribadatan kepada Allah. Kalau kita lihat orang banyak, bukan mayoritas tapi banyak orang yang ketika mereka mendapatkan musibah itu kayak wes gak iso guyu neh. Jadi orang yang terlalu cinta sama suaminya, ditinggal wafat sama suaminya, koyok gak punya harapan hidup lagi. Ditinggal anaknya, kayak aku nyapon neh urip, anakku diambil sama Allah Taala. Jadi kayak seakan-akan dia kayak jadi orang paling ngenes, ketemu wong metutut, ketemu wong. Ini Rasulullah nggak seperti itu. Beliau malah justru mayoritas kehidupannya itu beliau habiskan dalam senyuman. Jadi katanya Abdullah bin Harith. Jadi Abdullah bin Harith ini sahabatnya Nabi, min ahli Suffah, termasuk orang 70 orang yang tinggal di pelataran masjidnya Rasulullah SAW. Ada sekitar 70 sahabat. Miskin biasanya rata-rata yang tinggal di situ. Misalnya kalau zaman sekarang Rasulullah kiainya ini anak pondoknya ini. Ahli Suffah itu anak pondoknya. Mereka baru makan kalau dikasih makan sama Nabi. Baru minum kalau dikasih minuman sama Nabi. Baju yang mereka pakai itu rata-rata baju satu-satunya. Bahkan dikatakan mayoritas di pelorotnya titik udele ketok, diunggahnya titik ininya kelihatan. Apa? Dengkulnya kelihatan. Itu ahlus suffah. Termasuk diantaranya Abu Hurairah, termasuk diantaranya Abdullah bin Harith ini. Sayyidina Abdullah bin Harith. Dan beliau hidup sampai peristiwa Karbala. Beliau hidup sampai peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala itu setelah zaman Khulafaur Rasyidin. Setelah zamannya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah habis semuanya di zaman di masa setelah itu sebentar Abdullah bin Umar jadi setelah Sayyidina Ali, terakhir Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali diturunkan kepada Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan sebentar sekali beliau jadi pemimpin, diserahkan kepada Abdullah bin Umar. Setelah zaman itu, zaman fitnah yang dipimpin Muawiyah dan lain sebagainya, terjadi peristiwa Karbala. Jadi di peristiwa Karbala itu kan cucunya Nabi Sayyidina Husain kan wafat di Irak, dipenggal kepalanya dibawa ke Mesir, badannya dikuburkan di Karbala, dikuburkan di Irak. Jadi Sayyidina Husain itu kuburannya dua, satu di Irak, satu di Mesir. Yang di Mesir kepalanya aja. Jadi dikatakan Abdullah bin Harith ini termasuk orang yang nyambut jenazahnya Sayyidina Husain beserta sama rombongannya, termasuk diantaranya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini putrinya Sayyidina Ali. Jadi adik Sayyidina Husain. Jadi di antara perempuan itu yang dibawa ke Mesir Sayyidah Zainab. Nanti di situ punya punya keturunan, termasuk di antaranya Sayyidah Nafisah yang jadi gurunya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Dikatakan Sayyidah Zainab ini, Sayyidah Zainab itu di hari tersebut, di hari ketika beliau masuk ke negeri Mesir dengan rombongan yang semuanya dalam keadaan diikat tangannya. Bayangkan cucu-cucunya Nabi semua loh ini. Jadi diikat diikat tangannya, diperlakukan dengan cara yang enggak baik, digiring dari Irak sampai ke Mesir. Dari Irak sampai ke Mesir itu dalam keadaan terhina. Dalam keadaan terhina, termasuk diantaranya kepalanya Sayyidina Husain itu ditancepin di atas tombak, dijadikan istilahnya dibawa iring-iringan sampai ke negeri Mesir, dari Irak sampai ke Mesir. Itu bahkan Yazid bin Muawiyah ini sempat memperlakukan kepalanya Sayyidina Husain dengan cara yang enggak baik. Sayyidah Zainab itu yang terkenal perkataannya beliau di dalam peristiwa tersebut. Beliau mengatakan, jadi katanya beliau,
hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nggih. Katanya beliau ketika dalam keadaan yang semacam itu, beliau yang keluar adalah kalimat hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ketika sempat dikasih kesempatan untuk bicara, beliau mengatakan kalimat tersebut yang sampai bikin semua sahabat Nabi atau orang-orang yang menjadi pecintanya Nabi, pecinta keluarganya Nabi, orang-orang yang ngerti tentang jalan hidupnya Rasul, itu menangis sampai seluruh jenggotnya ini basah pakai air mata. Padahal beliau cuma bilang kalimat itu. Sayyidah Zainab mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sadaqal mursalun. Dan para nabi, para rasul itu selalu benar. Para nabi, para rasul itu selalu benar. Padahal ayat ini kan menceritakan tentang perkataannya orang-orang setelah mereka dibangkitkan di alam kubur. Jadi di padang mahsyar itu dibangkitkan orang-orang hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Oh, tiba-tiba bener dibangkitnya awake dhewe. Baru mati kita dibangkitin. Setelah mati kita dibikin hidup lagi sama Allah taala. Tapi jadi beliau mengambil kalimat tersebut karena semenjak Rasulullah masih hidup sekalipun sudah mewanti-wanti anak cucunya untuk menghadapi zaman fitnah yang semacam ini. Rasulullah itu kan diceritakan beliau ketika main-main sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Ya Rasul, wahai Muhammad, saya mau ngasih kabar kepadamu. Kabar apa wahai Jibril? Kabar yang menyedihkan tapi harus saya sampaikan kepada kamu. Apa itu? Bahwasanya dua putramu ini, Hasan Husain ini nanti bakalan mati dalam keadaan syahid. Seperti apa syahidnya? Yang satu diracun, yang satu terpenggal kepalanya. Yang satu terpenggal kepalanya. Makanya dikatakan seumur hidupnya Sayyidina Husain ini seringkali cemburu. Rasulullah ini kalau ketemu sama Sayyidina Hasan yang dicium itu bibirnya. Tapi kalau Sayyidina Husain yang diciumi lehernya. Ketika ditanya kenapa kok seperti itu wahai Rasul? Karena sebab kematiannya Hasan adalah lewat mulutnya dan sebab kematian Husain lewat lehernya. Hadza ma wa'adar rahman. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan untuk menjadi jalan hidupnya anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqal mursalun. Para rasul itu selalu benar di dalam apa yang mereka katakan. Alhamdulillah ya. Jadi ini tadi perkataannya Sayyidina Abdullah bin Harith. Ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Saya enggak pernah ketemu orang yang lebih banyak senyumnya dibandingkan Nabi. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mustajmi'an dhahikan hatta ara minhu lahawati. Katanya Sayyidah Aisyah, saya enggak pernah melihat Rasulullah itu seketawa-ketawanya. Sebanyak apapun alasan untuk bikin beliau ketawa, segembira apapun beliau, saya enggak pernah melihat Rasulullah itu ketawa sampai seluruh rongga mulutnya itu kebuka. Sing guyu sampai kok sampai intil-intil ketok. Ini hatta aramin hulahawati itu maksudnya itu. Sampai kelihatan daging yang ada di ujung tenggorokan. Yang ada di ujung ini. Sager perbatasan antara langit-langit sama kerongkongan. Nah, itu kan ada amandel namanya. Orang kalau lek guyu sampai ngakak-ngakak kan biasanya wes gak peduli lagi. Kok kelihatan semuanya. Katanya Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu sering gembira. Rasulullah itu sering kalau waktunya gembira beliau gembira. Kayak ketika Sayyidah Aisyah depel sama Nabi, pengen ngelihat orang-orang Habasyah lagi nari-nari di masjidnya Nabi. Di masjidnya Nabi itu Rasulullah gembira sekali. Dan Rasulullah itu kalau Rasulullah itu seperti yang kemarin kita bahas. Rasulullah itu kalau sedih kelihatan sedihnya, kalau senang kelihatan senangnya. Rasulullah kalau sudah gembira, saking berseri-serinya, para sahabat itu mengatakan sampai keningnya Nabi itu cahayanya mantul di tembok-tembok rumah. Rasulullah itu sudah bercahaya. Rasulullah itu sudah bercahaya. Tapi kalau sudah lagi senang, itu pantulan cahayanya itu sampai ke tembok-tembok itu melok menceronong kabeh. Bahkan para sahabat mengatakan ka'annal qamaru
ka'anna syams wal qamar yajriyan fi jabini. Rasulullah kalau sudah gembira kayak matahari sama bulan itu lagi lari-larian di sininya Nabi. Nggih. Di apa? Yadur baina fi wajhi. Jadi kayak keliling-keliling di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sinarnya itu menceronong. Kalau orang sekarang mungkin bahasakannya glass skin. glowing sing sampai piye nggih. Jadi sak glowingnya orang sekarang kan enggak ada yang kayak gitu. Nggih. Nah, tapi ini para sahabat itu sampai ngomong seperti itu. Ka'annal qamar wasyams yajriyan fi jabini. Kayak matahari sama bulan itu lari-larian, kejar-kejaran di ini dahinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Tapi walaupun beliau gembira seperti itu, enggak sampai ngakak-ngakak sing semua rongga mulutnya ini kelihatan. Wa Abdullah bin Harits aidan qala ma dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Rasulullah hampir selalu ketawanya itu senyuman. Jadi hampir selalu ketawanya itu senyuman. Kalau pol-pole Rasulullah ketawa itu cuman kelihatan gusinya bagian atas sama bawah. Jadi nawajiduh. Jadi gusinya atas sama gusi bawah ini, jadi istilahnya cuman lebih lebar aja. Nggak sampai nggak sampai buka kabeh, nggak sampai apa namanya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuhaddits haditsan illa tabassam. Rasulullah nggak pernah bicara kecuali memulainya dengan senyuman. Dan ini sebenarnya bukan cuman sebagai pengetahuan, bukan cuman sebagai pengetahuan, tapi ini sunnahnya Rasulullah SAW. Kita kalau mau ngapain aja kita mulai dengan senyum, insya Allah yang selanjutnya itu berjalan dengan lancar, insya Allah loh. Saya nggak jamin, tapi insya Allah. Kayak mau ngaji gini, kayak mau ngaji saya misalkan terlalu tegang atau awal-awal ngaji, itu senyumin aja dulu ibu-ibunya. Lumer mesti, majelisnya mesti lumer, jadi istilahnya nggak tegang banget, nggak kaku banget. Kita mau ngapain aja kalau kita mulai dengan senyuman, insya Allah nanti berjalan dengan lancar. Bangun tidur, guyu sih. Guru saya dulu Habib Segaf bilang kalau pengen tahu mana orang sabar, mana orang nggak sabar, lihat ketika bangun tidur. Lek tangi turu langsung guyu, insya Allah orang sabar ini. Insya Allah orang sabar. Tapi kalau bangun tidur tutut, nggak iso guyu. Alamat, harinya juga akan menjadi hari yang suram. Karena Rasulullah SAW yuhadits haditsan illa tabassam. Jadi katanya ini para sahabat mengatakan Rasulullah itu tidak tidak berbicara sepatah kata pun kecuali senyum dulu. Kecuali senyum dulu. Wa kana dhahika ashabihi sallallahu alaihi wasallam indahu tabassum min ghairi saut iqtida'an bih wa tawqiran lahu wa kanu idza jalasu indah ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Dan para sahabatnya Nabi karena ngelihat Rasulullah senyum dengan cara semacam ini, kayak tadi itu seperti yang dijelaskan tentang senyumnya Nabi, dikatakan wa kana dhahika ashabi sallallahu alaihi wasallam indahu tabassum. Para sahabat Nabi itu kalau lagi bareng-bareng sama Nabi itu ketawanya ikut kayak ketawanya Nabi. Nggak iso ngakak mereka. Kalau sudah deket Nabi nggak iso ngakak. Nggak iso ngakak-ngakak itu nggak bisa. Pol-pole kalau Rasulullah cerita tentang sesuatu yang lucu atau terjadi sesuatu yang bikin mereka ketawa itu pol-pole ya bangga, cuman tabassum min ghairi saut, tanpa suara. Berarti guyu nggak kata senyum tapi nggak pakai suara. Jadi mereka nggak bisa keluar suara itu kalau sudah dekat Nabi, nggak bisa. Kenapa? Iktidaan bih wa tauqiran lah. Dua alasannya para sahabat melakukan hal tersebut. Karena yang pertama ngikuti cara senyumnya Nabi. Mereka ngikuti cara senyumnya Nabi, wa tauqiran lah. Dan yang kedua adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena haibahnya Nabi, jadi sungkan, arepe guyui sungkan. Kita di depan guru kita aja kan sungkan, arepe ngakak-ngakak.
nggih. Mau ketawa-ketawa yang lepas seperti itu kan sungkan, nggih. Saya aja kalau pergi-pergi, nggih, pergi-pergi yang saya kesian sama yang sebis sama saya, nggih. Marahin mesti tidak iso guyang-guyu kalian. Nggih, enggak iso apa namanya yang mereka maunya di mobil itu mungkin karaokean, apa nyanyi, apa nyapo. Ada saya malah enggak jadi, nggih. Ini saya mau diajak nginep di tempat, nggih. Saya sewakan tempat yang lain aja, jangan gabung sama orang-orang. Ini orang-orang mesti sungkan nanti, nggih. Nah, itu mungkin sedikit, nggih, sedikit apa yang dimaksud di sini, nggih. Para sahabat itu kenapa kalau di dekat Nabi mereka nggak bisa ketawa, ketawanya itu senyum, nggih. Iktidaan bih wa tauqiran lah, karena ngikuti senyumnya Nabi, nggih. Dan juga karena rasa sungkannya mereka di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanu idza jalasu indah, dan para sahabat kalau duduk di depannya Nabi, ka'an nama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ini ada burungnya. Okay. Bahkan ada salah seorang sahabat yang saking ketika di depan Nabi itu enggak gerak sama sekali, enggak gerak sama sekali. Tahu-tahu ada merpati datang bawa dahan, naruh di atas kepalanya. Okay. Jadi mau bikin sarang di atas kepalanya sahabat tersebut. Saking ngantenge, saking ngantenge ngalah-ngalahi patung. Okay. Jadi kan kalau jangan bahkan sampai sekarang kan, kalau jenengan datang ke Masjid Nabawi itu kan ada area yang banyak burung merpatinya. Nah itu dari mulai zaman Nabi dulu banyak merpati di daerah tersebut memang. Jadi dikatakan para sahabatnya Nabi ini ada yang saking khusyuk di depan Nabi itu sampai ada burung datang bikin sarang di atas kepalanya. Dikira patung. Nah, kenapa tauqiran lah? Karena penghormatannya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ini mengatakan beradab sama guru, nunduk sama guru itu termasuk penindasan lah atau perbudakan dan lain sebagainya. Ini orang-orang pesantren ini kan banyak diserang sekarang ini, di sosmed dan lain sebagainya. Dianggap kok di depan gurunya munduk-munduk, di depan gurunya cium tangan, di depan gurunya bikin penghormatan yang semacam itu, dianggapnya terlalu berlebihan. Istilahnya yang dilakukan santri-santri sekarang ini sama sahabat-sahabatnya Nabi di depan Nabi ini kan masih nggak ada apa-apanya. Saya sampai sekarang nggak pernah ketemu ada santri, ada orang yang ngaji sama saya sampai ada burung nemplek. Bahkan kupu-kupunya nggak gelem nemplek. Laler nggak gelem nemplek. Paling sing gelem nemplek nyamuk, karena jenengan adalah mangsanya mereka. Nggak ada, nggak pernah ketemu saya. Ngaleh ini hewan-hewan yang bisa keluar di sini ngaleh kabeh. Ngececak ngaleh kok. Cecak ngaleh, coro ngaleh, nggak karena apa? Karena hawanya itu biasa aja, Tapi kalau orang sudah khidmah khusyuk, khidmah khusyuk itu hewan-hewan itu nggak tahu tentang keberadaan mereka, Jadi rasa diri itu hilang, Saking diemnya, saking heningnya, sampai hewan-hewan itu nggak merasakan keberadaan kita. Nah itu nggak saya temukan udah. Istilahnya di khusyuk-khusyuk santri saiki neng ngarepe gurune paling khusyuknya ngantuk malah. Yang paling khusyuk indikasi ngantuk. Nah itu. Jadi itu bahkan di pesantren pun seperti itu. Jadi penghormatannya kita itu terbatas kepada guru-guru kita itu nggak seperti adabnya para sahabat kepada Rasulullah. Istilahnya gini, salah satu sebab kenapa kok para sahabat itu memiliki ilmu yang begitu barokah, memiliki keimanan yang begitu kuat, memiliki cara ibadah yang begitu luar biasa. Ibadah itu mereka dapat asalnya mesti dari ilmu. Mereka bisa menghamba kepada Allah Ta'ala dengan cara yang semacam itu. Tabak pertamanya itu ya ilmu. Jadi jalan awalnya itu ilmu, dan ilmu itu baru bisa didapat dengan ketika kita merendahkan diri kita di depan orang yang kita ambil ilmunya. Kalau Rasulullah mengatakan al ilmu kalma, air ilmu itu kayak air. Air itu cuma bisa nyembung di tempat yang rendah. Semakin kita merendah, semakin air itu akan tertampung di situ. Semakin kita meninggi, semakin air itu nggak akan kita dapatkan. Nggak bisa. Air itu naik ke atas itu nggak bisa. Yang bisa air itu turun ke bawah. Nah, maka para sahabat ini kenapa kok mereka bisa mendapatkan keimanan yang luar biasa semacam itu? Salah satunya karena
Karena di dalam ilmu yang mereka dapatkan ini ada berkahnya. Dan berkahnya ini kuncinya di mana? Berkahnya ini kuncinya di dalam adab mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi semakin kita beradab kepada guru kita, semakin kita berakhlak, punya sopan santun kepada orang-orang yang kita ambil ilmu dari mereka, semakin kita mendapatkan keberkahan dari ilmu kita. Semakin kita dapat keberkahan dari ilmu kita. Sepanjang sejarah saya nggak pernah nemukan orang yang ilmunya itu bermanfaat kecuali setelah mereka itu khidmah sama guru-gurunya. Kecuali mereka itu ada fase di dalam dirinya itu di dalam ngawulo lah gampangnya, ngawulo sama guru-guru mereka. Di situ mereka mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Kalau enggak, yo ilmunya cuma sekedar jadi pengetahuan aja. Ngerti, aku ngerti sejarah, aku ngerti tentang senyumnya Nabi, saya ngerti. Saya ngerti tentang Nabi Muhammad tangisnya seperti apa, saya ngerti. Marahnya Nabi karena apa, saya ngerti. Sifat suaranya Nabi seperti itu, cuman jadi pengetahuan aja. Tapi nggak bisa rasuk jadi ilmu yang membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Nah, jadi ilmu, berkahnya ilmu itu pakai adab. Al ilmu bitta'allum. Ilmu, kalau kita mau dapat ilmunya sudah pasti lewat jalan belajar. Tapi berkahnya ilmu itu ada di dalam khidmah, ada di dalam adab kita kepada orang-orang yang kita ambil ilmunya. Dan ini nggak bisa, istilahnya kita aku maunya khidmahnya langsung sama Rasul, adabnya maunya langsung sama Rasul. Saya khidmahnya langsung kepada Rasul nggak bisa. Karena mau agama ini bisanad, agama ini selalu lewatnya itu jalurnya sanad. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ya Allah, kasih saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Jalan yang bagaimana? Jalan yang ditapai oleh orang-orang pendahulu saya. Jadi saya punya guru, berarti khidmah saya sama siapa ya? Guru saya. Sopan santun saya sama siapa ya? Sama guru saya. Adab saya sama siapa? Sama guru saya. Ngawulo saya sama siapa ya? Sama guru saya. Bukan orang-orang yang saya ambil ilmu dari mereka. Nanti guru saya ngambil dari gurunya, gurunya ngambil dari gurunya, gurunya ngambil dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah menganggap merendahkan diri di depan guru-guru kita itu sebagai bentuk perbudakan. Enak yo dadi kiai ngongkon. Mereka baru bisa ngongkon seperti itu setelah mereka berkhidmah juga sama gurunya. Jadi mereka melalui hal yang sama seperti yang dilalui santri-santrinya sampai mereka mendapatkan kapasitas keilmuan tersebut dan mendapatkan berkah dari ilmunya sehingga bisa diambili barokahnya juga sama orang-orang di bawahnya, sama santri-santrinya, sama murid-muridnya. Jadi bukan sebagai lek ngono diperbudak karo gurune. Yang untung dari dikongkoni guru niku sebenarnya kita. Yang untung dari disuruh-suruh ataupun dipergunakan sama guru kita itu berarti kita dapat jatah untuk melakukan pengkhidmahan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan jalur agama, ilmu agama harus melalui ini. Nggak kayak ilmu luar, nggak kayak ilmu matematika, IPA, IPS. Mungkin hal semacam ini nggak berlaku. Tapi kalau ilmu agama mutlak, harus. Karena semua ulama mencontohkan hal tersebut. Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i wes ngelak luar biasa, sudah haus luar biasa. Kelihatan Imam Malik dari jarak 100 meter. Kelihatan Imam Malik, ayang-ayang Imam Malik kelihatan. Ditaruh gelasnya, nggak jadi minum. Kenapa? Ta'adduban lil Imam Malik. Sebagai bentuk penghormatannya kepada Imam Malik. 100 meter Bu. Jadi jaraknya waduh kayak arepe ngombe, sudah ngambil gelas, sudah ditaruh dulu. Diam dulu sampai gurunya lewat. Sampai gurunya lewat. Adewe kan ndak ngombe ae lah misalnya. Bareng-bareng ngombe. Nah, jadi ta'adduban lil Imam Malik itu ngaji di depan Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik. Ini kalau buka buku ngeten. Alon, enggak mau keluar suara.
Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghormatannya kepada Imam Malik. Ngapain? Kalau orang sekarang ya lebay, ngenang ini kan ora apa-apa. Emang apa efeknya? Ya kan gitu, orang yang nggak paham, orang yang nggak ngerti adab akan mengatakan hal yang semacam itu. Akan nganggap kalau yang dilakukan sama Imam Syafi'i adalah kebodohan, adalah kemunduran pemikiran dan lain sebagainya. Padahal itu hakikatul adab, itu yang namanya adab yang sebenar-benarnya. Jadi sampai pelan sekiranya nggak keluar suara, balik buku siji alon-alon. Orang sekarang nggak telaten misalnya, salah ketinggalan. Karena nama ada ruhusihimut thair. Jadi para sahabat itu sampai seakan-akan di atas kepala mereka ini ada burungnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jara bihi dhahik wada'a yadahu ala fi. Kalau sudah nggak bisa ngempet ketawa ini, Rasulullah itu ya nanti ini setelahnya ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min adhakin nas wa atiyabihim nasan. Rasulullah itu orang yang paling gampang disenengin. Gampang guyu. Jadi dikasih lelucon receh-receh wis guyu Rasul itu. Nah, peka sekali. Beliau itu adhakin nas wa atiyabihim nasan, orang yang sangat peka hatinya, punya jiwa yang sangat luar biasa indah dan gampang sekali. Bikin Rasulullah ketawa itu gampang sekali. Sayyidina Ali, makan berduaan sama Nabi. Rasulullah makan kurma, Sayyidina Ali makan kurma. Cuman bedanya Rasulullah makan kurma bijinya taruh di depan. Makan kurma bijinya taruh di depan. Sayyidina Ali enggak makan bijinya taruh di depannya Nabi. Makan lagi bijinya taruh di depannya Nabi. Terus kayak gitu. Jadi sampai biji kurmanya Nabi ini banyak, Sayyidina Ali enggak ada. Enggak ada bijinya. Setelah itu diguyoni sama ini kan receh banget kan. Imam Ali bilang, "Ya Rasul, lek maem. Kurmanya makannya kok banyak sekali." Itu sudah ketawa Rasul. Setelah itu diguyoni balik sama, dan kamu wahai Ali, akal tamar bin Nawah, kamu makan kurma biji-bijinya nggak ada bijinya. Kalau aku makan kurma biji ini ada, kamu makan biji-bijinya mau emplok. Maka Imam Ali ngakak, Rasulullah juga. Tapi sengakak-ngakaknya Rasul, kalau sudah nggak bisa ngempet itu beliau wadu ayadahu ala fi, tangannya ditaruh di mulut. Jadi panggah dimpet enggak. Nah, dewe kurang brol ya Rasul. Kurang brol ya. Kan jarang bikin tangan. Jadi kayak gitu Rasul kalau sudah enggak bisa ngempet lagi, taruh tangannya di atas mulutnya. Ya paling enggak kalaupun misalkan kita mau ketawa-ketawa, kalau di depan guru kita ya ditutupi. Min adhakin nas wa atiyabihim nasan. Warada fi ahadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidu. Dan ada banyak riwayat di mana Rasulullah itu ketawa sampai badat nawajidu, sampai kelihatan gusinya. Ada beberapa kisah ini tentang ketawanya Nabi, dan sebab-sebab yang bikin Rasulullah ini ketawa. Nanti insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya.